Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Eva Apriani, CGP Angkatan 8 Kota Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang aksi nyata. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Melalui kegiatan aksi nyata budaya positif dan penerapan keyakinan kelas, diharapkan sekolah mampu merancang dan menerapkan kegiatan budaya positif yang akhirnya akan menjadi karakter positif bagi murid di masa yang akan datang. Tujuan aksi nyata yaitu 1. Membekali pemahaman tentang konsep-konsep budaya positif. 2. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. 3. Menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Adapun tahapan aksi nyata yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap refleksi. Pada tahap persiapan, saya melaksanakan perencanaan dengan membuat bahan desiminasi dan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, yaitu pada penerapan aksi nyata desiminasi budaya positif kepada dewan guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2023. Adapun agenda kegiatan yaitu pembukaan, pemaparan konsep budaya positif, dan penutup. Berikut adalah kegiatan desiminasi budaya positif kepada Dewan Guru dan tenaga kependidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang di menjelang sore. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktu luangnya untuk hadir di acara desiminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dalam rangka program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk berbagi sharing untuk materi budaya positif. Beberapa konsep inti yang terdapat dalam materi budaya positif yang akan kita pelajari sama-sama yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Semoga acara hari ini diberikan kelancaran sampai nanti akhir kegiatan. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian paradigma pembelajaran yang terbaru juga kita harus sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa konsep pembelajaran
pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bukan tabula rasa. Jadi siswa itu jangan kita anggap seperti kertas kosong yang akan kita isi kertas tersebut sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita. Jadi siswa itu sebelumnya sudah memiliki kodratnya masing-masing. Dan tugas kita lah untuk menuntun potensi-potensi tersebut atau kodrat-kodrat tersebut. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, kita sepakat bahwa setiap anak, setiap murid itu pasti memiliki bakat atau potensinya masing-masing. Kemudian budi pekerti. Nah, pendidikan bukan hanya untuk menyampaikan akademik saja, tetapi yang lebih penting adalah pendidikan budi pekerti atau akhlaknya. Kemudian yang keempat, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian ini guru diibaratkan sebagai petani dan anak diibaratkan sebagai biji jagung. Dan pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang terakhir, seorang guru harus mampu merancang pembelajaran yang berpihak pada anak atau pada murid. Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, guru tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, itu sebenarnya tidak ya, karena penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian, ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah akan membentuk karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, mengembangkan dialog diri yang negatif. Dan yang terakhir, bahwa ilusi orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa atau guru beranggapan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Nah, dari teori kontrol tersebut, nah kita melakukan perubahan paradigma, yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Di mana di sini stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya yaitu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal teori kontrolnya bahwa semua perilaku pasti memiliki sebuah tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya diri kita atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrolnya adalah model untuk selalu berpikir menang dan menang. Kemudian pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda mengubah dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau kita ingin mengubah sesuatu, ubahlah cara kita terlebih dahulu, ubahlah cara pandang kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan perubahan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu makna disiplin. Nah, menurut Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut.
Nah, dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan kepada seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita beranggapan bahwa disiplin itu harus patuh. Nah, sedangkan di sini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam sesuatu yang merdeka. Nah, disiplin ini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang kita kembangkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Dan nilai-nilai kebajikan yang akan kita kembangkan bersama-sama ini yaitu pada nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai yaitu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan atau mewujudkan perilaku disiplin tentunya harus ada motivasi dari setiap individu tersebut. Nah, di sini ada beberapa motivasi yang dilakukan oleh manusia menurut Dian Gosset. Yang pertama, manusia berperilaku yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari motivasi ke-1 dan ke-2 ini merupakan motivasi eksternal karena mereka berbuat atau berperilaku karena ada maksud tertentunya. Sedangkan motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal yang berasal dari kesadaran diri mereka sendiri. Dan motivasi yang internal ini yang harus kita kembangkan di dalam lingkungan sekolah kita. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Di dalam setiap menumbuhkan kedisiplinan pasti ada hukuman dan konsekuensinya. Nah, apa perbedaannya? Kalau hukuman ini adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus kita terima ketika tidak melakukan atau melakukan sesuatu yang dilarang. Dan kita sudah tahu sebelumnya apa yang akan kita terima. Jadi sebelumnya kita sudah tahu apa yang akan kita dapat jika kita melanggar dari suatu peraturan atau yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, di sini juga ada perbandingan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman di sini dia tidak terencana, alias tiba-tiba ya. Kemudian anak tidak tahu apa yang terjadi jika melakukan suatu kesalahan. Dia tidak tahu sebelumnya apa akibat yang akan dia terima. Kemudian bersifat satu arah, jadi tidak ada kolaborasi untuk mendapatkan hukuman tersebut, atau bersifatnya memaksa. Kemudian tidak nyaman jangka panjang. Tidak nyaman jangka panjang ini berdampak negatif terhadap dirinya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian di sini konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah disepakati sebelumnya. Berarti ada dialog antara dua arah untuk mendiskusikan apa yang akan dia dapat jika melanggar dari suatu kesepakatan. Kemudian dibuat oleh sekolah atau guru.
Kemudian murid juga sudah mengetahuinya. Nah, kemudian di sini tetap tidak nyaman jangka pendek dan guru mengontrol murid. Nah, di sini ada beberapa contoh tindakan-tindakan guru. Nah, kita coba sama-sama untuk memilih apakah tindakan-tindakan guru ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah yang pertama ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat sama-sama hasilnya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di bilik karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Dan kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu yang warna hitam. Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, coba kita periksa sama-sama. Nah, di sini ternyata untuk kolom ke-1, ke-2, dan ke-3 dan yang ke-6 ini termasuk ke dalam contoh tindakan hukuman. Dan yang ke-4 dan yang ke-5 ini termasuk tindakan konsekuensi. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap perilaku anak didik kita atau perilaku yang kita tampilkan itu pasti ada maksudnya, pasti ada alasannya kenapa kita bisa berbuat seperti itu. Nah, mungkin saja ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, di sini ada beberapa macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan terakhir kepenguasaan. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup, ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi, yaitu untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Contohnya kalau di sekolah, kalau sudah menunjukkan jam 10, itu pasti anak-anak sudah lapar. Nah, kalau misalnya jam 10 itu kita masih dalam mengajar, belum istirahat, itu pasti kondisi kelasnya sudah mulai berisik gitu ya, sudah tidak kondusif. Nah, kenapa anak-anak tersebut tidak kondusif? Karena kebutuhan bertahan hidupnya atau kebutuhan makannya itu belum terpenuhi, karena memang sudah waktunya untuk beristirahat. Sehingga kita sebagai guru harus memperhatikan setiap kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima ini meliputi kebutuhan yang berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi makan sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini biasanya bagaimana cara tindakan kita terhadap anak murid dan cara anak-anak dalam bermain. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan tentang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir itu kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ini, kalau di kelas kita bisa mengaplikasikan pembelajaran yang bervariasi supaya anak tidak bosan. Nah, di sini ada contoh kasus
yaitu seorang Dimas. Nah, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Nah, ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Nah, ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, ketika jawaban Dimas seperti ini, nah kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, di sini ada jawaban Dimasnya seperti ini. Aku merasa bangga dan keren. Nah, kalau Dimasnya berbicara seperti itu, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kepenguasaannya. Kemudian biar bisa jalan-jalan, naik mobil sama teman-temanku. Nah, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, berarti Dimas ini sedang memenuhi kebutuhan kebebasannya. Dan yang terakhir, oh ternyata menyetir mobil itu seru. Berarti itu sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol penghukum. Ciri-ciri seorang guru yang memiliki posisi kontrol penghukum ini, dia bisa berupa fisik maupun verbal. Kemudian guru hanya meyakini satu cara, yaitu cara dia, dan tidak ada diskusi. Kemudian patuhi aturan saja. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti dan selalu yang terakhir. Nah, kalau orang yang atau seorang guru yang memiliki posisi kontrol hukum, dia pasti bernada tinggi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran. Kemudian dia matanya melotot, seperti itu, kemudian tunjuk-tunjuk. Nah, itu akan membuat jangka panjang kepada anaknya itu berakibat dampak positifnya, dampak negatif kepada psikologi anak. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini tindakan gurunya, guru itu akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluarnya itu dengan lembut seperti contohnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jika guru tersebut berbicara seperti ini, pasti anak tersebut akan merasa sangat-sangat bersalah. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Di sini tindakan gurunya tidak menyakiti, kemudian mengontrol muridnya secara persuasif, bisa positif dan bisa negatif. Kemudian positif ini terjalin hubungan baik, dan hal negatifnya yaitu jika suatu saat tidak sesuai dengan harapan murid, maka murid akan kecewa. Nah, di sini contoh-contoh perkataan jika guru tersebut berada di posisi teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, tidak apa, nanti Ibu bantu bereskan. Selanjutnya yaitu posisi pemantau. Nah, di sini tindakannya dia mengawasi, kemudian bertanggung jawab berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, menggunakan sanksi atau konsekuensi, memisahkan hubungan pribadi dengan murid, mengandalkan perhitungan, catatan, dan daftar cek. Nah, di sini ada beberapa kalimatnya jika beliau berada di posisi pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan dia selalu berdasarkan pada perhitungan atau catatan. Dia pasti akan mengandalkan catatan-catatan untuk mengamati setiap muridnya. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, tindakan gurunya
yaitu guru akan berbuat bersama dengan murid atau terjadinya kolaborasi dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mendukung murid menemukan solusi, mengajak menganalisis kebutuhan dirinya, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik lagi. Nah, beberapa kalimat yang disampaikan yaitu apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang kamu? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi siswa diajak untuk berdiskusi untuk menemukan solusi agar dia bisa memperbaiki dirinya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini hampir mirip dengan peraturan kelas, tetapi berbeda ya Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian di sini menurut Gosser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan itu dia lebih dalam, lebih memahami kepada siswa tersebut, sehingga di sekolah kita harus bisa menerapkan membuat budaya keyakinan kelas ini supaya timbul motivasi intrinsik pada murid. Di sini ada beberapa langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian di sini keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada istilah-istilah dilarang, jangan. Kemudian keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan mudah diingat. Dan semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, melalui keyakinan kelas ini diharapkan siswa akan muncul motivasi intrinsik untuk melakukan keyakinan kelas, untuk melakukan nilai-nilai kebajikan tanpa harus ada motivasi eksternal dari siapapun. Nah, di sini ada contoh yang membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya kita bisa tuliskan menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya kita bisa sepakati dengan keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya yaitu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian gunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya yaitu kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya yaitu berupa keselamatan atau keamanan. Selanjutnya ini ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah salah satu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif
Nah, apa sih itu restitusi? Restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah pendekatan kita jika menghadapi murid yang melanggar kedisiplinan. Nah, restitusi ini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalahnya dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu berdasarkan pendapat Selson Gosen. Sedangkan kemudian restitusi ini membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, tujuannya ini adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang telah mereka capai. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan pilihan, bukan paksaan. Restitusi menuntut anak untuk melihat lebih ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan atau alasan dia bisa bertindak seperti tersebut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi fokus pada restitusi ini adalah fokus pada solusi dan memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan segitiga restitusi. Jadi ini tahapan-tahapan ketika kita menghadapi murid yang melakukan pelanggaran. Di sini yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada tahapan yang pertama yang tadi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan seperti ini. Jadi pertama kita ketika ada anak yang berbuat salah, kita panggil terlebih dahulu, kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu untuk membantu mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak kok untuk merasa begitu. Dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahap yang kedua ini kita bisa mengajukan pertanyaan seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, yaitu tahap menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini, anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi apa yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan yaitu apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati.
Kemudian apa bayangan kita terhadap kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, di sini ada contoh video tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini ada dua seorang siswa yang melakukan pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Eva Apriani, CGP Angkatan 8 Kota Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kasus 1. Saat sedang ulangan di kelas, Nisa terlihat sedang mencontek jawaban teman sebangkunya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Nisa. Siang, Bu. Nisa sudah istirahat? Sudah. Nisa tahu tidak kenapa Bu Guru panggil Nisa ke sini? Gak tahu. Tidak tahu ya, baik. Nisa, tadi saat ulangan, Bu Guru melihat Nisa melihat jawaban ke temannya. Nah, tadi teman sebelahnya itu Suci. Nah, Nisa lihat jawabannya atau mencontek. Betul atau tidak, Nisa? Betul. Betul. Nah, Nisa, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Tidak ya. Mencontek itu memang perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang salah. Semua manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Termasuk Bu Guru juga pernah berbuat salah. Nisa juga ya. Nah, tapi di sini Bu Guru tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi Bu Guru mau membantu Nisa untuk mencari solusi agar Nisa tidak mencontek lagi. Nisa pasti punya alasan kenapa Nisa mencontek tadi. Coba ceritakan sama Bu Guru apa alasannya. Karena tidak belajar. Karena tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Apa bermain atau tidur? Bermain. Bermain. Nah, berarti karena Nisa tidak belajar, Nisa tidak bisa mengerjakan soal ya. Nah, Nisa masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat sama-sama? Ingat. Apa itu? Jujur dalam bertindak. Nah, jujur dalam bertindak, betul. Nah, Nisa yakin kalau jujur itu sangat penting untuk diri kita. Penting. Ya, sifat jujur itu baik untuk kita, Nisa yakin? Yakin. Nah, yakin ya. Oke, berarti kalau Nisa sudah yakin, apa yang harus Nisa lakukan supaya Nisa tidak mencontek lagi? Belajar mengerjakan soal semampunya. Ya, belajar dan juga mengerjakan soal semampunya. Iya. Berarti Nisa sudah tahu nih apa yang harus Nisa lakukan. Nah, pertanyaannya kapan Nisa mau melakukan hal tersebut? Sekarang ya. Nah, berarti mulai hari ini Nisa akan melakukan perubahan yang lebih baik lagi ya. Bu Guru yakin Nisa akan menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan orang tua. Terus dulu. Bisa ya, siap? Siap. Oke, terima kasih Nisa. Kasus 2. Suci datang terlambat ke sekolah sehingga Suci tidak dapat mengikuti kegiatan pembiasaan pagi di sekolah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Suci. Waalaikumsalam, Bu. Sudah istirahat? Sudah. Alhamdulillah. Suci tahu tidak kenapa Bu Guru panggil Suci ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu.
Baik, Suci tadi datang ke sekolahnya jam berapa, Nak? Jam setengah 8. Jam setengah 8. Sekolah kita masuknya jam berapa? 7. Jam 7. Berarti Suci datang ke sekolah tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Terlambat. Terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak, Nak? Tidak. Tidak. Iya, betul ya. Terlambat itu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang salah. Nah, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Begitupun juga dengan Bu Guru, pernah berbuat kesalahan. Begitupun juga dengan Suci ya, datang terlambat tadi. Nah, tapi di sini Bu Guru tidak mau mencari siapa yang salah. Di sini Bu Guru mau membantu Suci untuk mencari solusi supaya Suci tidak terlambat lagi dan menjadi lebih disiplin lagi dan tepat waktu. Nah, Suci pasti punya alasan kenapa Suci bisa datang terlambat. Coba ceritakan ke Bu Guru. Tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Tidurnya jam berapa, Nak? Jam 11. Jam 11. Nah, jam 11 itu ngapain? Belajar atau ngapain? Main HP. Main HP. Oke, berarti karena tidurnya kemalaman, jadi bangunnya kesiangan ya? Iya. Oke. Suci masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sama-sama? Ingat. Nah, apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Ya, disiplin dan tepat waktu. Suci yakin tidak kalau disiplin dan tepat waktu itu baik untuk diri kita? Baik. Baik ya? Yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu baik untuk diri kita? Iya. Ya. Berarti kalau Suci sudah yakin, apa yang harus Suci lakukan supaya Suci tidak datang terlambat lagi? Tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu atau tidurnya lebih awal ya? Ya. Jam berapa mulai? Jam 9. Jam 9. Baik, jadi sebelumnya tidur jam 11, sekarang jam 9. Terus apa lagi? Pasang alarm. Pasang alarm. Iya, pasang alarmnya sebelum subuh ya. Jadi Suci bisa sholat subuh terlebih dahulu ya. Nah, berarti sekarang Suci sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kapan mau memulainya? Nanti malam. Nanti malam atau hari ini ya. Baik, berarti mulai hari ini Suci mau melakukan perubahan yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih disiplin lagi dan tepat waktu. Bisa? Bisa. Bisa ya. Oke, terus dulu. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajak mencari solusi dari masalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci. Saya senang sekali melakukan praktek baik segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk memahami masalah dan mencari solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini bisa bermanfaat, dan mari kita semangat untuk bersama-sama membantu anak didik kita menjadi anak yang lebih baik lagi, berkarakter, berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penerapan aksi nyata membuat keyakinan kelas pada tanggal 18 Juli 2023.
Tahap refleksi. Pada tahap refleksi, saya melakukan refleksi dan pemantauan terkait penerapan keyakinan kelas untuk mencapai budaya positif pasca kegiatan diseminasi. Demikian aksinya ke saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.